Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini membahas soal satu, margarin, dua, eh, mengapa kok modifikasi intake itu bisa ngefek ya, mengira-ngira mengenai. Karena sebelumnya ya penulis cuma menunjukkan hasil ya, terus aku melakukan gini, hasilnya ini. Banyak yang teoris yang nggak bisa menjelaskan karena efek ketika dihambat sebelum intake dan sesudah intake itu beda. Jadi teori-teori yang dikemukakan itu efeknya cuma satu dan nggak menyebut yang dihambat yang mana. Pokoknya udara dikurangi, udara dihambat, udara dihalangi, yang terjadi adalah kering, waste itu. Atau kalau yang pakai teori closed loop, ECU-nya akan menyesuaikan pasokan bahan bakar akan dikurangi. Efek pasokan bahan bakar dikurangi adalah makin irit tapi tenaga berkurang. Yang penulis lakukan ini nggak sesuai teori. Hasilnya ya, yang penulis lakukan hasilnya tidak sesuai teori. Karena ya dihambat bukannya makin pelan, tapi untuk kasus NMAX dan NEX 2 jadi makin kencang. Yang NMAX jadi makin kencang di angka 0-100-nya. Top speed nggak tahu sih, nggak ada kesempatan ya. Terus untuk NEX 2 kelihatan di speedometer. Nggak penulis timing, tapi ya penulis kasih perbedaan pergerakan pergerakan jarum speedometer. Kelihatan speedometernya bergeraknya beda, motornya sama, udaranya sama. Cuaca memang agak beda, yang satu malam, yang satu pagi. Tapi kelihatan jelas beda, ekstrim bedanya. Ya termasuk normal ya, bisa 112. Kenapa kalau nyebrang itu harus motong jalan gitu loh? Kenapa kok harus paling kiri sendiri? Wes, kembali lagi. Ini penulis barusan tadi tambah margarin ya. Margarin yang ternyata walau setelah diencerkan, dipanasi sehingga encer ya margarinnya, terus dituang ke bensin, ternyata tetap meninggalkan kerak ya, malah langsung terjadi keraknya. Keraknya langsung muncul, jadi nggak usah nunggu, langsung muncul, langsung endap. Ya penulis pakai tanpa endapannya ya sekarang. Ya tadi kan jadi makin sensitif sih. Penulis entah makin kencang berapa ya. Tapi yang jelas kemarin meraih top speed kan susah. Sekarang lebih mudah. Dan engine brake ya. Engine brake rasa lebih licin. Jadi margarin jelas ada efeknya. Yang Palmvita white fat, yang frying fat itu ya sembuh efeknya opo. Kayaknya ada penambahan tenaga tapi nggak seenak ini.
Ini kayaknya penulis overdosis ya, pakai tadi itu rupanya terlalu banyak. Jelas ya ada endapan ya, ada endapan. Jadi penulis pakai ya, ini karena banyak penulis pakai ya, cuma sedikit aja segini ya. Duh, susah. Sudah. Overdosis walau bensinnya fresh istilahnya. Karena habis diisi, penulis isi lagi 25.000, habis lagi. Jadi termasuk flash. Kayaknya overdosis karena terlalu licin. Jadi malah mengurangi tenaga ya. Mengurangi tenaganya dikit tapi peningkatannya performanya lebih banyak. Nanti sore mungkin lebih kencang lagi ya kalau ruang bakarnya emang kotor, dikotori oleh oli uni oil ya. Wes pokoknya teori balik lagi. Teori itu cuma jelaskan seperti itu. Yang satu mengklaim ECU-nya bisa adaptasi, yang satu lagi mengklaim ECU-nya nggak bisa adaptasi, goblok ECU. Katanya dia sudah eksperimen gitu, tapi ya ternyata enggak ya. Dia cuma sekedar ngomong, sok ahli lah wis males. Banyak ya orang sok ahli tapi gak tahu nyoba beneran ya. Yang jelas efek dihambat intake dalam dan intake luar beda. Intake dalam kalau dihambat ya sesuai teori closed loop ya. Begitu pasokan udara terdeteksi berkurang, maka pasokan bahan bakar juga dikurangi. Mungkin suatu saat penulis coba hambat intake dalam lagi, pakai metode kumparannya yang sama persis mungkin ya, yang kemarin mungkin beda dia, kurang licin. Ya, yang jelas untuk luar penulis cuma pakai kumparan itu menghambatnya, nggak pakai yang lain-lain. Jadi memperkecilnya nggak pakai metode lain selain dari pakai kumparan. Yang next NMAX pakai kumparan toh, yang next 2 karena ukuran pipanya ternyata lebih besar daripada NMAX, penulis pakai ganjel karet ban dalam. Yang menarik dari uji ini adalah kalau dari teorinya ya, harusnya yang nambah cuma tenaga RPM rendah tok. Kalau di NMAX penulis nggak membandingkan nggak membandingkan speedo. Jadi penulis nggak membandingkan apakah emang benar yang makin cepat bawah tok. Jadi dilihat dari perubahan kecepatan, tapi yang kelihatan jelas itu dari next 2. Di tarikan awal nggak kelihatan banyak bedanya, tapi begitu sudah lebih dari 60 km per jam, waduh. Harusnya sampai di gerbang itu kecepatannya sudah 90-an ya. Oh, ada Pak sedikit ya. Ya, kayaknya bisa, cuma kehambat sepeda motor ini aja. Jadi ya wis lu banter kan posisi tuh. Yang dihambat, yang dikasih kumparan intake keluarnya itu kayak melejit gitu, sud gitu ya, banter berubah kecepatan nih.
setelah 60 km/jam. Jadi yang apa, yang di Next 2 dengan intake keluar pakai kumparan itu nyampe 90, yang apa satunya yang sebelumnya nyampe berapa itu 80-an gitu. Beda jauh itu, dari 60 ke 90-nya jauh lebih cepat yang setelah dimodif. Mungkin kalau NMAX ini ya perlu diperiksa juga, entah nanti penulis lihat apakah ada video rekamannya yang kelihatan jelas ya. Soalnya waktu penulis ngerekam kebanyakan pagi ya, jadi apa cenanya gambar speedometer gak jelas. Penulis mungkin harus pakai filter. Biasanya nggak pernah penulis proses wis popo noi gambare quality 6 posting. Yang jelas kalau NMAX ini ya penulis rasakan dari bawah enak, dari atasnya juga enak. Waktu apa lepas intake keluar itu bawah wis gak enak, ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, bukaan gas awal ini digas sedikit gitu ya, gak melaku. Kalau ini ya, ini lepas gas, ini gas sedikit wis melaku. Ketika apa intake keluarnya itu dilepas gak bisa kayak gini. Jadi dari keadaan diam digas sedikit gini gitu, nggak mau jalan, nggak mau akselerasi, harus dibuka gitu baru jalan. Kalau yang ini ditekan dikit sudah narik, tekan lebih banyak lebih narik. Jadi tenaganya ada terus, nggak nunggu di gaspol di sini baru metu tenaganya. Beberapa menganggap ya ketika ya karena dia nggak memperhatikan besarnya bukaan gas ya. Beberapa menganggap yang begitu itu responsif, tapi ya enggak. Responsif itu kalau di gas dikit sudah narik, nah itu responsif. Responsif itu bukan kalau ditekan gas kencang kerasa nyentak enak gitu, bukan. Mengapa kok bisa sampai seperti itu? Mengapa kok dihambat intake keluar kok bisa makin kencang? Tadi penulis lihat lubang knalpot, keluaran knalpot. Penulis lihat yang punya Honda Beat, penulis lihat NMAX, penulis lihat Next 2. Kalau nggak sempat itu di depan ada Honda Beat, ada NMAX, kelihatan mata ya, ada Beat Pop, Beat Oppo klasik, Beat Oppo yang sijine lumayan baru. Itu NMAX-nya, lubang knalpotnya, lubang keluaran knalpotnya gedean Mac kan ya, gedean Mac kan. Terus sama Next 2 itu lebih besar daripada Honda Beat. Tadi udah penulis ukur, penulis bandingkan dengan pipa drum istilahnya, drum headprint, drumnya cartridge, drumnya toner, printer laser HP. Ukurannya drum itu beda-beda, tapi ya wis penulis dapatnya itu banyak sih. Dari lubang keluaran knalpot itu wis kelihatan jelas. Yang NMAX lebih gede karena ya bisa dimasukkan. Yang apa? Beat jelas lebih kecil ya. Lebih kecil daripada apa tabungnya itu. Yang Next 2 hampir sama ukurannya. Oh ya, sebelum ada yang ngomong apa modifikasi penulis bikin mampet,
Ini penulis tunjukkan knalpotnya apa, Suzuki Next 2 tuh hampir sama ya diameternya ya, agak lebih besar dikit yang Suzuki Next 2. Nah yang Honda Beat ternyata lebih kecil daripada Suzuki Next 2. Outputnya sekecil ini, inputnya segede itu. Apa matching atau enggak ini? Kenapa kok keluarannya, outputnya kok enggak dibuat segede intake-nya itu tadi ya? Jadi menurut penulis pakai intake segini juga masuk akal, mengingat keluarannya juga segini. Input kecil ya output kecil. Kenapa input harus gede sekali, outputnya kecil? Bandingkan dengan punya NMAX ya. Punya NMAX. Nah ini hampir sama kayak punya Next 2 ya. Ini bisa masuk kalau udah paksakan ini. Nah wis kayak gini bisa masuk, lebih besar dikit daripada punya Next 2 ya. Mantep ya. Tapi ya itulah, desain pipa keluar kecil, kenapa intake-nya besar gitu loh. Punya NMAX penulis kecilkan ya agak lebih besar sedikit dari ini, ukurannya ya paling sekitar segini ini jadinya, dan gitu ternyata terbukti lebih kencang. Jadi untuk yang ngomong terlalu terhambat macam-macam, lah outputnya segini, masa ya inputnya gede banget ya. Dibanding dengan ukuran intake jauh ya. Penulis gak membandingkan langsung, tapi dengan malnya lah ya, mal nanti kalau ada lagi penulis tunjukin dengan malnya. Jadi penulis pakai mal spidol kan, spidol itu nanti penulis lihatkan ukurannya dibanding dengan yang tabung tadi. Nggak langsung karena ya nggak kepikiran lah. Mungkin kalau langsung pakai spidole ke mulut knalpot mungkin lebih jelas ya. Kalau Honda Beat, Next yang lama ukurannya kecil juga ya. Next yang baru kok lebih besar. Itu Next lama, Next pertama, ukuran lubangnya lebih kecil ya. Ya wes nanti tak tunjukin lah. Jadi ukuran lubang knalpot itu ya sebenarnya dicapai berdasarkan riset juga ya. Jadi ukuran yang pas berapa, karena dengan ukuran yang pas bisa didapatkan keseimbangan yang pas. Jadi mau tenaga atas apa tenaga bawah, ya lagi-lagi ya kalau tuning di motor, mesin motor atau mesin mobil lah, selalu ada trade off. Mau enak tarikan atas apa enak tarikan bawah, mau tenaga di atas atau di bawah, torsi atas atau torsi bawah. Kalau kecil lancar di bawah, mampet di atas, kayak gitu kan. Itu ada lubang knalpotnya Vario 125, termasuk kecil ya, ukurannya mekodo ya, agak besar sedikit lah daripada Next lama. Ukuran ini ada PCX ini rasanya kecil ya kalau dibandingkan dengan NMAX. Mungkin kayak Honda Beat, unik ya, entahlah wis.
kayak Honda Beat ESP. Mungkin kalau Honda Beat yang baru sudah beda lagi ukurannya, karena ya biasanya pabrikan itu kan oh yang lama rupanya kebesaran, rupanya itu baru tahu ketika dia konsumennya sing gawe ya, sebelumnya enggak. Jadi menurut penulis ya, pertama mengapa kok bisa tenaganya nambah, karena input jadi lebih matching dengan output. Jadi input bisa lebih matching dengan output. Kalau yang sebelumnya udaranya berlebihan tapi gak iso metu, hasilnya adalah ya overdosis udaranya. Saluran keluarnya kecil, intake gede no, gak imbang. Ya ini analisa sekenanya ya, permainan logika aja. Jadi analisa yang pertama adalah karena sebelumnya nggak matching antara ukuran knalpot dengan ukuran keluarannya. Jadi ketika dibuat lebih matching, performa jadi bisa lebih keluar, karena jadi lebih imbang antara kemasukan dan keluaran. Itu yang pertama. Ini contoh, wah gede banget kalau yang fiction ini, gede banget keluaran knalpotnya. Terus yang kedua, ini hubungannya dengan kumparan. Nah, kumparan ini satu efeknya adalah membuat udara berputar. Udara berputar tentu yang masuk ke dalamnya toh. Terus berputarnya sesuai dengan percobaan penulis, alat buatan penulis juga, pakai pro kapasitor dan cemenet. Pro kapasitor itu jelas meningkatkan tenaga ya. Penulis pernah dyno Next 2. Mustahil penulis lakukan di NMAX karena gak ada waktu ya, maaf, gak ada waktu. Dulu waktu Next 2 enak, masih ada bukan Next 2. Penulis melakukannya di Suzuki Spin ya, motor karbu, motor yang disetel sangat-sangat irit. Catatan ya, sangat-sangat irit. Karena jarang-jarang motor karbu disetel irit. Seirit apa? Seirit Next 2. Suzuki Spin 125 cc, iritnya seirit Next 2. Motor karbu lagi, karbu vakum ya. Karbu vakum itu sudah lebih irit daripada karbu biasa. Karbunya masih vakum, belum penulis modifikasi. Ya tenaganya nggak enak lah istilahnya. Tapi ya walau nggak enak gitu, masih cukup kencang juga, sama Vario 125 sih atau imbang lah ya. Jadi dalam kondisi seperti itu pakai pro kapasitor bisa menambah tenaga. Ya kuncinya salah satu itu dari pemakaian kumparan yang arahnya sama dengan baut. Alat satunya cemenet. Kalau cemenet dipasang di motor, kalau yang penulis jual diameter 6 cm itu kegedean, terlalu besar. Jadi cocoknya yang ukuran agak kecil. Walau ada yang pemilik CBR kalau nggak salah, CBR 150. Penulis anjurkan taruh bagasi bener. Bagasinya CBR ya di bawahnya jok itu ya. Taruh di situ, katanya tambah irit, tarikan tambah enak, terutama waktu goncengan. Wah ya wis lah. Padahal kegedean perasaan. Di semenet
Ya jelas, oh ya, Semenet ini didukung oleh percobaan es, percobaan tanaman, percobaan macam-macam lah ya, percobaan fisika. Jadi nggak mengandalkan pakai terawangan, pakai apa, diukur energinya pakai pendulum, pakai dosing, pakai Boffish reading, pakai apa, metafisika yang lain lah ya. Semuanya fisika. Jadi uji es, uji kendaraan, uji kompor gas, uji tanaman, alam, burung liar, ya seterusnya lah gitu. Tidur. Jadi kalau pakai Semenet itu tidur nggak jadi makin pendek. Tidur jadi panjang kalau orangnya kurang tidur. Kalau sudah tidur ya gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kalau pakai Semenet itu cirinya tidurnya nyenyak banget. Sesudah itu nggak butuh tidur lagi, wis nggak ngantuk. Nah, kok jadi bahas itu. Jadi dari Semenet itu ada kesimpulan bahwa kalau ada cairan dilewatkan di dalam kumparan yang arahnya lilitannya sama dengan baut, sama dengan uliran baut, itu energinya, kemampuan daya bakar bensinnya bisa lebih baik. Kalau air, titik bekunya jadi turun, gitu-gitu ya. Itu lewat eksperimen. Sebelum ada prokapasitor, sebelum penulis buat prokapasitor, kumparan itu penulis rekomendasikan untuk dipakai di kabel busi. Jadi di kabel busi dikasih lilitan dengan rasio tertentu ya. Penulis saat itu belum eksperimen kerapatan atau macam-macam, cuma pakai kumparan sederhana aja ya, seperti yang penulis pakai di intake lah ya. Pakai itu aja di kabel busi. Penulis pakai 2 atau 3 ya, mungkin 2 kabel busi Suzuki Spin. Kerasa ya ada bedanya ya, kerasa, terutama di RPM rendah. Jadi pakai kumparan gitu bisa membantu. Efeknya ini bukan efek grounding ya, bukan kabel, apa namanya, ground strap, apa sih, istilahnya yang pakai kawat dililitkan banyak di kabel busi, apa jenenge, lupa penulis. Motorku kok goyang rasanya. Apa sih, ground strap kalau nggak salah ya. Jadi kabelnya dililit-lilitkan, tapi kan itu kabelnya harus dihubungkan ke body, ke ground. Nah, yang penulis lakukan nggak ada hubungan ke body, ke massa, ke apapun. Kabelnya kabel apa jenis single core itu, apa sih istilahnya, mbuh lali, pokoknya yang inti padat ya. Segitu udah ada efeknya, terasa. Kalau mau coba silahkan, nggak pakai Semenet mestinya ada. Beda dari ground strap ya. Kalau ground strap itu kan nyambung massa, sementara yang kap listrik lewat tengahnya itu adalah listrik yang muatannya positif ketemu plastik, ketemu negatif, jadi apa, kapasitor. Jadi ground strap itu menurut penulis nggak beda dari kapasitor. Makanya kalau pingin eksperimen kayak gitu, sekalian aja pakai kapasitor 500 PF atau kalau nggak salah ya, coba 500 PF 1 mikrofarad kegedean kayaknya. Pakai 500 PF dulu. Kalau misalnya terasa bunga api kurang pas, gedein jadi 5 nano tak berapa gitu ya.
Jadi efek yang kumparan itu yang bisa, aduh jalannya, yang bisa nambah tenaga di busi itu bukan efek dari ground strap, karena itu bukan kapasitor. Kalau sekarang ya penulis suruh pasang pro kapasitor, yang beli pro kapasitor mestinya udah ya yakin tahu bedanya. Kalau masang di kabel busi itu terasa di tarikan bawah lebih mantap gitu ya. Nah, kumparan ini penulis terapkan juga di modifikasi ini. Hasilnya begini nanti. Hasilnya adalah ya udara yang masuk itu jadi seakan dirubah energinya. Kumparan tok loh ya, kumparan tok jadi seperti itu. Mungkin ada rumus-rumus khusus ya. Kalau rumus khusus yang penulis temukan itu agak dawa-dawa. Kalau dari rumus yang penulis pakai di Semenite itu kumparannya jangan lebih pendek dari 1 kali diameter. Ojo terlalu pendek. Harus lebih dari diameter luarnya itu. Kalau idealnya antara 1,3 sampai 2 kali ya, tapi itu sebenarnya lah gitu lagi. Jadi ada 3 alasan mengapa kok pipa intake keluar bisa menambah power. Yang satu karena apa jenenge? Membuat keluarannya jadi pas. Yang kedua adalah karena udara muternya itu membuat pusaran. Yang ketiga adalah meningkatkan energinya. Nah, terus mengapa kalau yang dihambat intake dalam itu kok jadi turun tenaganya? Emang tenaga turun, tapi kan jadi irit banget. Iritnya sangat irit. Jadi 3 penyebab tadi kalau dipasang di dalam berubah jadi irit. Mengapa kok beda? Kalau menurut penulis ini ada hubungannya dengan saluran hawa ya saluran hawa yang dari head. Jadi kalau sesudahnya filternya itu maka yang dari saluran hawa nggak kesedot. Mampet banget ya, mampet banget, sehingga hasilnya adalah udara jadi minim sekali. Sementara itu kalau sebelumnya filter itu ada saluran hawa, ketika disedot yang dari saluran hawa ini juga disedot. Jadi apa jenenge, sisa pembakaran dari ruang bakar itu kan masuk ke mesin. Itu membentuk tekanan positif. Tekanan positif ini menghambat ledakan masuknya udara segar berikutnya. Nah, kalau ini disedot dengan menghambat intake keluar, jadinya tekanan di ruang oli ini, ruang belakangnya piston itu jadi negatif, jadi nyedot, sehingga ketika terjadi ledakan berikutnya jadi membantu gerakan piston. Kira-kira kayak gitu ya, mungkin. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.